Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lutfia Balkis dengan NIM 21862060038 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSDF 1 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan yang berjudul Aliran-aliran dalam Pendidikan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan memiliki nuansa yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga banyak bermunculan pemikiran-pemikiran yang dianggap sebagai penyesuaian proses pendidikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. A. Aliran klasik dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tokoh perintisnya adalah seorang filsuf Inggris bernama John Locke yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Kertas putih akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan. Misalnya contoh, ketika dua anak kembar sejak lahir dipisahkan dan dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Satu dari mereka dididik di desa oleh keluarga petani miskin, yang satu dididik di lingkungan keluarga kaya raya yang hidup di kota dan disekolahkan di sekolah modern. Dan ternyata pertumbuhan kedua anak tersebut tidak sama. Kelemahan aliran ini adalah hanya mementingkan pengalaman, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dikesampingkan. Padahal ada anak yang berbakat dan berhasil meskipun lingkungan tidak mendukung. B. Aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradisi yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Tokoh aliran nativisme adalah Schopenhauer. Ia berpendapat bahwa bayi lahir itu sudah dengan bawaan baik dan buruk. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan ini akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang dibawa sejak lahir. Pendapat dari pendekatan fenomenologi atau humanistik Nicolan dan Forsyth yaitu 1. Pendekatan aktualisasi diri atau non-direktif dari Charles R. Rogers dan Abraham Maslow. Yang kedua, pendekatan Kuntz yang menekankan memahami hubungan transaksional antara manusia dan lingkungannya sebagai bakal memahami perilakunya. Yang ketiga, pendekatan Gestalt, baik yang klasik maupun pengembangan selanjutnya. 4. Pendekatan Search for Meaning dengan aplikasinya sebagai logoterapi dari Viktor Frankl yang mengungkapkan betapa pentingnya semangat untuk mengatasi berbagai tantangan atau masalah yang dihadapi. C. Aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau, seorang filsuf Prancis. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik. Namun, pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga aliran naturalisme sering disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Naturalisme memiliki 3 prinsip tentang proses pembelajaran, yakni yang pertama, anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri, kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan di dalam dirinya secara alami. Yang kedua, yaitu pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pendidik berperan sebagai fasilitator atau narasumber yang menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak didik ke arah pandangan yang positif dan tangkap terhadap kebutuhan untuk memperoleh bimbingan dan sugesti dari pendidik. Yang ketiga, program pendidik di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat, menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi kepada pola belajar anak didik. D. Aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Cern, seorang ahli pendidikan Jerman. Aliran ini merupakan kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme.
Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Aliran progresivisme. Tokoh aliran ini adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan jika dibanding makhluk lain. Manusia memiliki sifat dinamis dan kreatif dan didukung oleh kecerdasannya sebagai bekal menghadapi dan memecahkan masalah. Aliran esensialisme. Aliran esensialisme bersumber dari filsafat idealisme dan realisme. Sumbangan yang diberikan keduanya bersifat eklektik. Artinya dua aliran tersebut bertemu sebagai pendukung esensialisme yang berpendapat bahwa pendidikan harus bersendikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Artinya nilai-nilai itu menjadi sebuah tatanan yang menjadi pedoman hidup sehingga dapat mencapai kebahagiaan. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa aliran esensialisme menghendaki agar landasan pendidikan adalah nilai-nilai esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun, dan telah turun-menurun dari zaman ke zaman sejak zaman Renaissance. Aliran perennialisme. Tokoh aliran perennialisme adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat, putra Kanjeng Gusti Hadipati Haryo Suryosasraningrat yang bergelar di Paku Alam. 3. Ki Hajar Dewantara merupakan putra kelima dari 9 bersaudara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang sangat kreatif, inovatif, dinamis, jujur, sederhana, konsisten, konsekuen, berani dan bertanggung jawab, sehingga disegani oleh banyak orang, baik itu kawan maupun lawan. Pengetahuan beliau sangatlah luas dan senantiasa bertambah terus guna membela bangsa dan negaranya. Perjuangannya dilandasi dengan rasa ikhlas semata-mata hanya untuk mencerdaskan bangsanya agar kelak menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajah. Terbentuknya perguruan taman siswa. Kondisi sekolah yang ada di tanah air, Hulu dan His yang menguntungkan pemerintah kolonial juga menjadi alasan bagi Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan perguruan taman siswa. Kelahiran perguruan taman siswa telah jelas menjadi tandingan bagi sekolah-sekolah milik pemerintah kolonial. Di tengah keseriusannya mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan di taman siswa, ia juga tetap rajin menulis, namun tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Tulisannya berjumlah ratusan buah. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Perguruan taman siswa ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Yang C. Asas pendidikan perguruan taman siswa. Asas pendidikan ini dikenal dengan Asas 1922. Yang pertama, hak seorang akan mengatur dirinya sendiri dengan mengingati tertibnya persatuan dalam perkehidupan umum. Tertib dan damai itulah tujuan kita yang tertinggi. Oleh karenanya, Ki Hajar Dewantara menolak paham pendidikan dalam arti dengan sengaja membentuk watak anak melalui paksaan dan hukuman. Yang kedua, dalam sistem ini, maka pelajaran berarti mendidik anak menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Ki Hajar Dewantara mengutamakan kemandirian pada diri peserta didik, yang dengannya peserta didik akan memiliki karakter mandiri. Pasal ketiga, tentang zaman yang akan datang. Rakyat kita ada di dalam kebingungan. Sering kita ditipu oleh keadaan yang kita pandang perlu dan laras untuk hidup kita, padahal itu adalah keperluan bangsa asing yang sulit didapatnya dengan alat penghidupan kita sendiri.
Pasal ini juga merupakan bagian penting dalam membangun karakter anak bangsa untuk menjadi manusia yang tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang beradab. Pasal yang keempat, dasar kerakyatan, pengajaran yang hanya terdapat pada sebagian kecil rakyat Indonesia tidak berfaedah untuk bangsa. Maka seharusnya golongan rakyat yang terbesar dapat pengajaran secukupnya. Hal ini mengandung pengertian bahwa memajukan pengajaran untuk rakyat umum atau kuantitas pendidikan lebih baik daripada meninggikan pengajaran, jikalau meninggikan pengajaran dapat mengurangi tersebarnya pengajaran. Pasal yang kelima, yaitu untuk mendapat berusaha menurut asas dengan bebas dan leluasa, maka kita harus bekerja menurut kekuatan sendiri. Yang pasal ke-6, keharusan untuk membelanjai diri sendiri segala usaha taman siswa. Ajaran ini merekomendasikan kepada kita untuk hidup sederhana, atau dengan kata lain hidup sederhana sebagai bentuk karakter positif terus ditradisikan. Pasal yang terakhir, yaitu pasal ke-7, dengan tidak terikat lahir atau batin serta kesucian hati berminat kita berdekatan dengan sang anak. Yang D, sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu ing ngarsa sung tulada. Ing ngarsa berarti di depan, atau orang yang lebih berpengalaman dan atau lebih berpengetahuan, sedangkan tulada berarti memberi contoh, memberi teladan. Jadi, ing ngarsa sung tulada mengandung makna sebagai among atau pendidik adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman, hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sebagai sentral figure bagi siswa. Yang kedua, ing mangun karsa. Mangun karsa berarti membina kehendak, kemauan, dan hasrat untuk mengabdikan diri kepada kepentingan umum, kepada cita-cita yang luhur. Jadi, sedangkan ing media berarti di tengah-tengah, yang berarti dalam pergaulan hubungan sehari-hari secara harmonis dan terbuka. Jadi ing media mangun karsa mengandung makna bahwa pemeng atau pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu mengembangkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan berkarya guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur dan ideal. Yang terakhir yaitu tuturi handayani. Tuturi berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari pamrih dan jauh dari sifat autoritatif, posesif, protektif, dan permisif yang sewenang-wenang. Dengan keteladanan itu, maka karakter religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, cinta damai, peduli sosial, dan karakter lain tentu akan berkembang dengan baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.